Assalamualaikum. Mau tanya dok. Nah, itu bisa untuk mengurangi keradangan pada pita suara. Assalamualaikum dokter. Lintas yang awal di lambung, kedua di Dokter, apa esofagus. pertolongan Itu kalau pertama lagi kumat saat itu sesek kita dada di dada merasa terus. suara kita itu serak? Apakah atau tindakan mungkin itu hilang? benar dok untuk Kita gunakan mengurangi atau herbal yang memiliki menyembuhkan sifat suara? Bincang sehat anti Al-Furqan radang TV. atau anti-inflamasi. Pastikan kesehatan Anda Disiarkan bersama langsung para dari dokter yang Al-Furqan kompeten TV. di bidangnya. Setiap hari Jumat pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara dari Al-Furqan dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini kembali pada tanggal 4 Februari atau tanggal 3 Rajab 1443 Hijriah, kita kembali di program kita yaitu Bincang Sehat bersama dokter, yang tentu saja insya Allah kita akan membahas topik-topik seputar dunia kesehatan medis, yang mana insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas seputar tema suara serak, tanda apa. Insya Allah tema ini akan kita bahas bersama dengan Dr. Hayu Fat Rahmadan. Beliau merupakan PPDS Residen THT RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Alhamdulillah beliau telah hadir juga bersama kita melalui via Zoom. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Saya Dr. Hayu ya. Alhamdulillah. Bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp kami di nomor 0812-5952-1312. Kita ulang di nomor 0812-5952-1312. Atau mungkin para pemirsa yang bergabung di link Zoom kami juga dapat bertanya melalui via Zoom kami, atau mungkin ingin bertanya langsung dengan raise hand terlebih dahulu, dan insya Allah kita akan langsung sambungkan terhadap Dr. Hayu. Baik, topik yang kita bahas pada sore hari ini merupakan topik yang cukup familiar, yang sering terjadi pada kita. Mungkin yang banyak kita tahu, kenapa sih suara itu tiba-tiba bisa serak, tiba-tiba bisa hilang dan sebagainya. Yang kita tahu mungkin salah satu penyebabnya yang familiar, yang sering kita dengar, mungkin karena kita kecapean, mungkin saat itu adalah radang, atau mungkin kita saat itu tengah beraktivitas yang banyak mengeluarkan suara, sehingga setelahnya akan timbul suara kita bisa serak atau mungkin bisa sampai hilang dan sebagainya. Nah, mungkin terkait tema ini kebetulan dengan Dr. Hayu nanti akan dijabarkan oleh beliau apa sih dari dunia medis itu terjadinya tuh karena faktor apa. Nah, mungkin penjelasan yang lebih detail, lebih lanjut, dan juga nanti akan kita sambung dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama Dr. Hayu insya Allah ke depannya. Baik, tidak panjang lebar pembukaan dari saya, kita lanjut kepada Dr. Hayu. Silakan, Dok. Baik, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah Anda diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit materi seputar kesehatan, juga tidak jauh-jauh dalam bidang telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, leher. Kali ini Anda membawakan tentang suara serak. Kalau dalam istilah terminologi medis, secara bahasa Indonesia yang kita sepakati, kita bilangnya parau, suara parau. Atau dalam istilah medisnya itu disponi. Ana izin share screen supaya nanti penjelasan juga lebih mudah, karena Ana jelaskan secara anatomisnya supaya mudah kita pahami sebetulnya sumber suara atau tempat suara itu keluar itu di mana sih. Nah, ini kan yang kadang kita cuma bilang di dalam kerongkongan, cuma gitu aja, tapi kan banyak dari kita masih belum tahu sebetulnya strukturnya atau bentuknya atau secara anatominya itu bagaimana. Baik. Baik. Kelihatan gambar saya nggak? Kelihatan, Dok? Kelihatan. Ya. Disfonia atau suara serak atau parau. Nah, ini secara anatomikal. Secara anatomi sedikit Ana jelaskan bahwasanya kalau misalnya kita buka mulut,
di belakang bagian mulut bagian belakang tenggorok kita itu kita sebut dengan faring, istilah medisnya. Nah, kalau ke atas itu nasofaring, di tengah itu namanya orofaring, tapi secara umum kita nyebutnya faring. Nah, ke bawah lagi itu nyebutnya dengan faring-laring. Nah, laring itu jadi organ di bawah tenggorok yang belakang itu, di bagian bawahnya itu laring. Nah, di laring sendiri itu dibagi menjadi 3. Kalau atas itu sebutannya supraglotis, yang di tengah namanya glotis, di bawah lagi namanya subglotis. Subglotis ini dia itu yang nyambung ke trakea. Nah, ke trakea di bagian bawah dalam, nanti nyambung ke bagian paru-paru. Nah, itu namanya subglotis. Jadi di bawahnya dari laring itu sebetulnya kalau kita lihat nanti secara seksama itu kayak cincin gitu. Ya, kayak lipatan dari otot dan sebagian kartilago atau kita sebutnya kayak cincin seperti itu. Nah, di atasnya cincin itu namanya supraglotis, di cincinnya itu namanya glotis, bawahnya subglotis. Nah, ini cuman nice to know aja, atau sekedar tahu aja. Nah, ini gambarannya. Kalau ini tampak dari depan, misalnya kita potong, kita buka kulitnya, kita buka otot-ototnya. Nah, ini bentuk tulangnya, yang ini trakeanya. Nah, ini epiglotis. Epiglotis itu kayak di belakangnya lidah bagian bawah itu ada kayak katup, itu namanya epiglotis. Nah, epiglotis ini fungsinya untuk apa? Dia untuk menutup pada saat kita makan, pada saat kita bernafas. Jadi epiglotis ini yang menghalangi makanan kita atau minuman kita tidak masuk ke saluran nafas. Nah, mungkin sebelumnya beberapa waktu yang lalu pernah saya jelaskan secara singkat bahwasanya di dalam tenggorok kita ini ada 2 saluran. Kalau kita bicara depan sama belakang, saluran depan itu saluran nafas atau jalan nafas. Nah, yang di belakang itu saluran makanan. Nah, untuk menutup kedua saluran ini, yang untuk buka nutupnya itu namanya epiglotis. Jadi dia bisa gerak nutup gini. Nah, sehingga pada saat kita menelan, proses menelan, nah itu epiglotisnya tuh nutup di saluran yang depan, nutup ngklek. Nah, sehingga makanan itu tidak masuk ke saluran nafas, tapi masuknya ke saluran makanan. Seperti itu. Ini gambaran secara umumnya. Ini depan, ini tampak dari belakang, nah ini tampak dari samping. Nah, ini kalau dari secara foto yang sesungguhnya, ini yang di angka 1 ini bagian depan tadi yang saya bilang epiglotis. Nah, ini dia kalau di sini nomor 3. Ini epiglotis. Nah, ini nanti yang nutup katupnya ini. Dia nutup rongga ini, ditutup. Ini kan saluran nafas. Ini saluran nafas. Yang di belakang ini yang nomor E. Ini ada saluran ke bawah lagi sebetulnya. Nah, ini tempat saluran makanan. Sehingga pada saat kita menelan yang nomor 3 ini atau epiglotis ini, dia nutup di area sini. Nah, ini ditutup. Tertutup sehingga makanan masuk ke sini. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah laring. Laring ini organnya ini. Nah, ini laring ini. Ini laring, daerah sini tuh laring. Ini fokusnya ini adalah korda vokalis. Korda vokalis itu kita nyebutnya pita suara. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi belakang, dari atas tapi dari tampak belakang. Jadi kan yang sebelah sini depan, yang sini belakang. Ibaratnya ini tengkuk kita di sini, yang di sini bagian leher bagian depan. Gambarannya seperti itu. Nah, ini bentuknya kayak A gitu, huruf A. Kayak huruf A. Tapi kalau misalnya kita lihatnya pakai kamera yang masuk lewat hidung, itu nanti bentuknya kayak V gini. Nah, jadi ini nanti akan kita bahas kenapa suara itu bisa jadi serak. Ya, ini secara umum aja. Ada dalam pita suara itu juga ada pembuluh darah, ada saraf. Nah, beberapa saraf ini juga nanti mempengaruhi penyebab kenapa sih kok bisa jadi serak. Juga ada aliran limfanya. Nah, secara fisiologis yang disebut dengan fisiologis itu fungsi normal. Jadi fungsi dari laring itu sendiri ya termasuk dari pita suara itu tadi adalah ya pertama protektif atau penjaga, yang menjaga dari dari benda-benda asing, dari misalnya contohnya kayak juga makanan dan sebagainya. Kemudian ada fungsi respirasi. Nah, respirasi ini maksudnya fungsi nafas. Jadi yang tadi bentuknya A ini, nah ini dilalui oleh udara. Jadi aliran udara. Ini kalau misalnya di tengah-tengah ini, yang saya tunjuk ini kalau misalnya sampai ke bawah itu tembusnya nanti ke paru-paru atau ke bronkus. Nah, jadi udara itu keluar masuknya lewat sini.
begitu. Keluar masuknya lewat sini. Ini nanti dia yang bentuknya, ini akan ada katup ini, yang ada putih-putihnya ini yang ada katup. Ini nanti bisa bergerak buka nutup itu. Nah, jadi ini tadi fungsi respirasi, kemudian ada fungsi sirkulasi atau aliran darah juga lewat situ. Kemudian ada fungsi menelan, ini tadi yang saya sebutkan. Kemudian ada fungsi batuk. Nah, fungsi batuk ini biasanya kalau misalnya kita tersedak atau misalnya kayak kita kemasukan benda-benda asing ke saluran nafas, dia memiliki refleks batuk. Sehingga dengan batuk itu tujuannya dikeluarkan benda asing tadi supaya tidak masuk ke area paru-paru. Nah, jadi ya sudah ada fungsinya. Ya alhamdulillah Allah menciptakan sedemikian detail ya, sampai fungsi-fungsinya, sampai saraf-sarafnya, macam-macamnya. Nah, kemudian ada fungsi fonasi. Nah, sebetulnya fungsi yang paling kita garis bawahi adalah respirasi dan fungsi fonasi. Nah, terutama di fungsi fonasi. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan mengenai garis 2 tadi yang ada katupnya itu lebih ke arah untuk fonasi. Jadi dia bergetar nanti. Fonasi itu adalah mengeluarkan suara. Jadi dia kalau misalnya kita mengeluarkan suara, dia nanti akan menyempit, menutup ini. Tapi kalau kita bernafas atau respirasi, dia akan membuka. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, dalam fungsi fonasi atau fungsi suara itu juga dapat menentukan tinggi rendahnya nada. Itu tadi juga banyak dari disebabkan oleh karena faktor kekuatan ekspirasi paru, ada perubahan panjang lebar elastisitas, atau ketegangan dari katupnya tadi itu yang pinggir putih itu tadi. Nah, kemudian ada proses dalam menghasilkan suara atau berbicara itu ada melalui paru, kemudian melalui laring, fasenya, kemudian ada fase dari mulut. Nah, kemudian untuk menyebabkan suara itu jadi nyaring, itu ada beberapa syarat yang harus istilahnya dipenuhi. Secara anatomi itu tadi harus berfungsi dengan normal, anatomi atau struktur. Kalau kita bicara anatomi, kita bicara struktur atau bicara organ. Nah, jadi struktur dari laring itu tadi atau dari pita suara itu harus normal kondisinya. Itu syarat yang pertama. Nah, kemudian habis itu adanya arus udara. Arus udara itu udara dari paru yang dihembuskan ke atas atau keluar. Nah, itu harus terpenuhi minimal 2 syarat itu sehingga nanti akan ada suara yang muncul gitu. Nah, ini tadi sedikit Nana jelaskan ya, ini bibir kita, ini lidah, gusi. Nah, ini masuk ke sini. Nah, jadi ini ada dua saluran yang tadi Nana jelaskan. Yang saluran paling belakang itu untuk makan, nanti tembusnya ke esofagus. Saluran depan ini saluran jalan nafas. Nah, daerah ini disebut dengan laring. Nah, yang ada kayak gambar semacam mata ini, lipatan tengah ini disebut dengan korda vokalis atau pita suara. Nah, di sinilah yang menghasilkan suara. Nah, pita suara ini sendiri di tengahnya ini namanya glotis, di atasnya namanya supraglotis, bawahnya disebut subglotis. Ini trakea, ini bronkus, nah nanti nyambung ke paru-paru. Nah, ini kalau misalnya kita tarik garis lurus dari luar sampai ke dinding belakang, ini namanya faring tadi yang Anda jelaskan. Nah, faring daerah belakang ini nih. Faring itu dibagi 3. Yang atas ini nasofaring, yang tengah ini orofaring. Oro itu karena oral, naso itu karena hidung nasal. Di nasofaring, orofaring. Nah, ini laring sama faring jadi laringofaring seperti itu. Nah, kemudian ini pita suaranya, bentuknya kan ini yang bentuknya kayak huruf A tadi. Nah, ini karena kita lihat dari sisi belakang. Nah, ini potongannya kita lihat dari gambaran dari belakang. Ini belakang, yang sini depan. Ya, ini epiglotis ya, ini tadi yang untuk nutup katupnya. Nah, ini dalam posisi dia kondisi menelan, ini dia nutup. Ini bentuk sempurna, bentuk normal. Jadi katupnya dia akan menutup sehingga makanan tidak masuk ke dalam sana. Ini juga menutup nantinya, epiglotisnya ini. Nah, pada saat ini membuka atau bergetar, itu nanti dia akan bersuara. Jadi dia membuka sekaligus dia bergetar. Nah, itu pada saat kita menghasilkan suara seperti ini. Kita ngomong atau kita berbicara atau kita berteriak, ini nanti bergetar dari katupnya ini. Sedangkan kalau dia hanya buka saja, itu tempat dia mengeluarkan udara atau memasukkan udara. Jadi untuk nafas dia buka gini. Gambarannya begitu.
Nah ini kalau dilihat dari tampak depan ya, ini epiglottisnya, ini bentuknya V tadi. Nah ini dari ini glottis, ini sedang nutup ini. Nah, itu. Nah tadi terminologi pernah sudah Anda jelaskan di depan. Memang dalam setiap gangguan suara dan fonasi, terutama pada laring, baik yang bersifat organik maupun bersifat fungsional, tadi kita sebutnya dengan disfonia, secara istilah medisnya seperti itu. Nah, gangguannya bisa dalam bentuk gangguan dari getarannya, atau dari ketegangan dari katupnya, atau dari proses panjang pendeknya atau nutup bukanya dari katupnya. Nah, ini penyebabnya. Etiologi itu adalah penyebab. Jadi dari suara parau atau suara serak itu disebabkan dari beberapa hal. Yang jelas gangguannya di bagian laring ya, kita sudah sepakati, sudah kita jelaskan sumber suara dari mana, sehingga proses sakitnya itu di situ. Nah, itulah tujuannya kenapa Anda jelaskan anatomi, supaya kita gampang untuk melihatnya. Terus kemudian untuk penyebabnya itu selain dari ya faktornya sangat banyak. Jadi yang pertama itu adalah keradangan atau proses inflamasi yang sifatnya akut. Si akut itu dalam jangka singkat atau pendek, kemudian kronis itu dalam jangka lama. Biasanya ada gejala demam, malaise itu lemah, kemudian ada nyeri menelan, kemudian ada batuk. Nah, kemudian pada radang kronik ini atau inflamasi itu bisa seperti kayak kondisi sinusitis yang sebelumnya pernah Anda jelaskan, bronkitis itu sakit paru, kemudian adanya vocal abuse. Vocal abuse itu kita menggunakan suara yang berlebihan. Misalnya kita sering teriak-teriak dalam jangka yang agak lama, nah itu namanya vocal abuse, itu juga bisa bikin masalah. Nah, kemudian adanya suatu radang yang kronik yang spesifik, misalnya kayak sakit TBC. Kalau TBC itu kan secara umum kita tahunya di paru-paru. Nah, ternyata tuberkulosis itu bisa di mana-mana, termasuk di pita suara atau di laring ini. Nah, kemudian penyebab yang kedua, tadi yang pertama karena proses inflamasi, penyebab yang kedua itu adanya tumor atau neoplasma. Tumor ini bisa tumor yang jinak atau bisa juga tumor yang ganas. Nah, ini juga keduanya dapat menyebabkan suara itu jadi parau. Nah, suara parau ini, paraunya bisa mendadak, yaitu bisa pelan-pelan bertahap, nanti lama-lama jadi tambah berat seperti itu. Nah, untuk masalah tumor ini ada banyak macam ya. Yang perlu kita ketahui saja bahwasanya ada tumor jinak dan ada tumor ganas yang menyerang pita suara. Nah, kemudian faktor yang lain juga ada kelainan laring, seperti adanya suatu sikatrik. Sikatrik itu kayak bentuk istilahnya dalam gambarannya dari mukosa atau lapisan dari pita suaranya itu tidak normal karena dia ada proses inflamasi yang lama atau proses keradangan lama, sehingga terbentuk suatu kayak garisan-garisan atau garutan-garutan, itu namanya sikatrik. Nah, itu biasanya paling sering diakibatkan karena habis operasi. Nah, kemudian ada kelainan pada sendi juga yang menyokong laring tadi itu, sehingga dia suaranya tidak bisa menghasilkan suara yang baik. Kemudian ada yang disebut dengan paralisis otot-otot laring. Paralisis itu kelemahan atau kelumpuhan. Nah, paralisis otot-otot itu, jadi kan itu karena dia buka nutup nih, yang bisa bentuk V tadi itu katupnya bisa buka nutup. Nah, buka tutupnya itu kan karena ada otot di sana yang menyebabkan dia menyangga untuk buka nutup. Nah, otot itu bekerjanya karena disokong oleh saraf, sehingga saraf memberikan rangsangan itu ke ototnya memberikan tarikan atau memberikan dorongan sehingga dia buka nutup, bergetar gini. Nah, kalau misalnya ada kelainan pada sarafnya, otot-otot ini dia akan lumpuh. Lumpuh itu dalam artian dia tidak bisa menggerakkan pita suaranya tadi, sehingga suaranya yang dihasilkan pasti akan bermasalah, tidak seperti orang normal pada umumnya. Nah, gangguan persarafan kayak gitu itu baik dari sistem saraf pusat maupun dari saraf tepi. Kemudian faktor yang lainnya itu bisa disebabkan karena adanya proses
penggunaan tadi seperti yang Ana bilang, penggunaan suara yang terus-menerus atau dengan atau istilahnya vokal abuse. Nah, selain itu juga faktor penyebabnya juga bisa karena adanya laringitis akut. Laringitis akut ini bisa karena infeksi, bisa juga karena proses adanya LPR. Kalau LPR itu lanjutannya dari GERD, mungkin kita pernah dengar. Jadi GERD itu gastroesophageal reflux disease, di mana biasanya orang yang punya sakit mah atau asam lambung, dia naik ke esofagus, yang tadi tempat saluran makan itu. Bentar Anda jelaskan ke lewat ininya. Nah ini, di bawahnya ada lambung, di saluran yang tempat makan itu ada lambung, nanti tembusnya, ini esofagus nyambung ke lambung, di lambung itu ada asam lambung. Kalau misalnya dia naik ke atas, ke bagian esofagus ini namanya penyakitnya GERD. Jadi dada itu akan terasa kayak panas gitu. Nah GERD itu namanya gastroesophageal reflux. Reflux itu naik ke atas. Nah kalau misalnya dia itu naiknya lebih atas lagi sampai ke daerah sini, itu disebutnya dengan LPR nama tulisannya laryngopharyngeal reflux. Jadi refluxnya asam lambung itu sampai ke atas ini. Nah karena asam itu sifatnya memang sangat-sangat asam ya, asam lambung itu sifatnya sangat asam sekali, sehingga dia akan mengiritasi mengiritasi dari pita suara ini tadi. Itu juga dapat menyebabkan suara itu jadi serak atau parau. Gitu. Nah kemudian dari sisi gejala, banyak gejala yang bisa dialami, macam-macam orang berbeda. Pada umumnya kalau suaranya itu berbeda ya kita bisa kategorikan dia masuk dalam gejala atau gangguan disfonia namanya, atau suara parau tadi. Suaranya parau itu bisa kayak suara parau itu semacam kayak suara ngereng, kayak gimana ya, serak-serak ya, ininya suara serak itu rata-rata kita sebut dengan parau ya, suaranya kasar gitu. Terus kemudian bisa juga suaranya tuh bentuknya lemah dari biasanya kita ngomongnya seperti ini tapi suaranya ternyata lemah, atau suara kayak mau hilang gitu. Nah itu masuk juga dalam gejala disfoni. Bisa juga suaranya melengking tinggi, atau ternyata suaranya hilang sama sekali, atau afoni. Ya, jadi macam-macam. Nah kemudian untuk mendiagnosanya biasa kita lakukan anamnesa. Sebaiknya kita periksakan ke dokter THT ya, kalau misalnya suara kita ada gangguan dalam kondisi di mana gangguannya tidak membaik atau tambah berat, dan itu dalam waktu yang agak lama, misalnya sudah 1 mingguan tidak membaik sama sekali, atau sampai 2 minggu dan sebagainya, sebaiknya kita periksakan supaya nanti kita lakukan pemeriksaan. Nah kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, kemudian kita lakukan pemeriksaan laringoskopi. Laringoskopi itu kita pakai kaca, kayak kaca laring kecil gitu, kayak dokter gigi. Nah biasanya dokter gigi pakai untuk melihat gigi itu ada kayak tangkai besi terus ada kacanya bunder. Nah kita juga pakai untuk periksa laring namanya, itu laringoskopi. Jadi kita masukkan ke tenggorok, kita lihat apakah normal atau enggak. Nah cuman semakin berkembangnya teknologi, biasanya kita menggunakan istilahnya yang paling bawah ini FOL atau fiber optic laringoskopi. Jadi masuk kayak kabel gitu, kabel kecil yang ada kameranya itu masuk ke hidung, kemudian nanti lihat ke bagian nasofaring, terus masuk ke faring, masuk ke laring. Itu sekaligus kita melihat secara struktur anatominya, sama nanti pasien itu biasanya kita suruh bicara, kita suruh bilang A atau bilang I atau apa, sehingga kan kita untuk melihat fungsi gerak dari pita suara itu tadi normal atau tidak. Nah ini kemudian pemeriksaan yang lainnya. Nah untuk masalah terapinya, kalau ada kita mengalami gangguan suara parau atau suara serak seperti ini, bermacam-macam. Ada yang konservatif itu dalam artian ya enggak ada terapi dari obat-obatan atau terapi bedah. Jadi konservatif aja, kayak terapi bicara, biasanya lebih ke voice speech terapi. Ini biasanya untuk gangguan-gangguan seperti kayak adanya papiloma laring, atau misalnya ada nodul dari korda vokalis itu pita suara. Nodul itu benjolan. Jadi misalnya karena kita sering, biasanya terjadi pada penyanyi namanya vokal singer, nodul singer. Nah itu untuk pada kasus-kasus pada penyanyi-penyanyi yang terutama yang nadanya pakai tinggi-tinggi, itu yang istilahnya biasanya seriosa. Nah itu biasanya sering kali dia akan mengalami adanya
benjolan pada pita suaranya sehingga akan serak atau parau. Nah ini terapinya biasanya konservatif aja. Dia cukup istirahat dari berbicara, kemudian dilakukan sedikit voice speech therapy. Ya untuk obat-obatan bisa pakai antibiotik kalau misalnya memang itu ada infeksi, bisa kita kasih anti radang. Biasanya kalau misalnya kita tegakkan, oh ini karena faktor keradangan saja atau inflamasi, kita kasih obat anti radang, ya dalam waktu kurang lebih 1 minggu biasanya akan membaik. Nah, analgesik itu anti nyeri, kalau misalnya pada saat menelan atau proses berbicara juga nyeri, itu kita bisa kasih anti nyeri. Nah, kemudian ada operasi trakeotomi. Operasi trakeotomi itu pembuatan jalan nafas. Pembuatan jalan nafas pada trakea itu kita lubangi. Jadi kalau misalnya pita suara itu dia klep-klepnya itu tidak bisa membuka atau menutup, kayak yang tadi ini gambarannya seperti ini. Nah, ini kan dia nutup prosesnya di tengah. Nah, misalkan ada kelainan yang menyebabkan dia prosesnya menutup seperti ini, otomatis kan udara tidak bisa keluar masuk. Nah, akhirnya dia keluhannya akan sesak. Nah, kalau sudah sesak ya kita lakukan operasi trakeotomi. Trakeotomi itu membolongi atau melubangi trakea. Nah, kemudian ada terapi operasi pada pita suara tersebut. Bisa kita sebutnya dengan aritenoidektomi atau tiroplasti. Nah, kurang lebihnya seperti itu yang Anda jelaskan, mungkin kita bisa masuk diskusi. Kita baru tahu bahwasanya ada 2 lubang jalur antara nafas dengan makan itu lah. Karena asumsi anak tuh bahwasanya ternyata tuh sama gitu loh, jalur napas dengan jalur makan. Tapi ternyata itulah ya, Allah memberikan kita kemudahan itu. Di situ ada katup yang bisa nutup otomatis ya dok ya. Saat kita makan tuh mungkin dia kebuka ya kan. Saat kita nafas itu apa yang dibuka itu adalah jaluran nafas. Cuman oke dok, balik lagi ke sesi diskusi ya dok. Mungkin ada beberapa hal-hal yang ringan yang akan Anda tanyakan ke dokter terkait beberapa pengalaman dan juga beberapa literasi yang Anda baca dok. Oh, iya. Oke, kayak misalnya yang pertama itu gini dok. Bisa nggak sih misalnya Anda pernah baca atau pernah menemukan kasus, kalau nggak salah itu ada orang yang terjadi makanan itu justru masuk ke jalur pernapasan sehingga masuk ke dalam paru-paru. Itu benar nggak sih dok? Ada yang bisa terjadi seperti itu dok? Nah, itu bisa terjadi. Terjadinya itu bisa karena faktor ketidaksengajaan atau memang ada faktor kelainan. Nah, faktor ketidaksengajaan itu dalam artian tidak ada masalah, jadi normal, semuanya normal, kita sedang tidak sakit apa-apa, ya mungkin istilahnya tersedak seperti itu. Tersedak sehingga pada makanan itu lebih dulu masuk ke saluran nafas daripada katupnya nutup. Itu yang dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi sakit bermasalah, itu biasanya katupnya itu tidak berfungsi dengan normal. Oh gitu. Ya, kalau sampai itu terjadi, parah nggak dok? Cukup parah nggak kalau sampai itu terjadi ya masuk dalam paru-paru kita? Gimana itu dok? Kalau sampai masuk paru-paru bisa fatal. Bisa paling fatal ya kematian, karena memang kan bukan jalurnya di sana. Tapi kalau biasanya kalau masuknya cuman sedikit ya, atau yang kecil gitu, yang dalam tanda kutip bisa ditoleransi, rata-rata ya hanya sesak sesaat, terus kemudian batuk. Keluhannya paling hanya itu, batuk-batuk gitu, karena memang ada sepanjang dari daerah epiglotis tadi sampai ke bronkus, terutama trakea itu kan dia sensitif terhadap benda. Jadi kalau misalnya kepegang dikit aja dia batuk, mengeluarkan refleks batuk, jadi batuk gitu. Tapi kalau misalnya kesedaknya lumayan banyak ya bisa fatal, bisa kalau terutama kayak benda padat gitu yang sehingga dia menutupi permukaan paru-paru, ya sehingga pertukaran udara atau oksigen di sana tidak berjalan dengan maksimal atau berfungsi dengan baik, ya bisa sampai kematian. Ini yang paling kita waspadai, atau istilahnya dalam istilah kita nyebutnya aspirasi. Aspirasi itu masuk suatu benda yang masuk ke dalam saluran pernafasan, itu namanya aspirasi.
Aspirasi, baik dok. Ini sebelum kita masuk ke dalam ini dok ya, tema tentang suara serak. Ini ada lagi dok. Nah. Jadi kalau kita bilang, kita kan sering mengalami kalau kita makan itu suka kayak kita tuh kayak apa ya, kayak penuh di tenggorokan gitu loh dok. Nah itu apakah memang makanan kita yang tertimbun di situ sehingga harus didorong dengan air minum? Ataukah apa ya dok ya? Apa yang tadi dokter bilang itu mungkin katupnya itu yang tertutup atau gimana dok? Ya, baik. Sebetulnya itu suatu fisiologis atau mekanisme yang berbeda lagi dari apa yang kita sebut dengan laring. Jadi ada namanya proses menelan. Nah, kalau proses menelan itu sebetulnya ada fasenya atau ada tahapannya. Fase singkat cerita, anak singkat aja. Jadi makanan itu intinya dari mulut itu atau dari lidah dan sebagainya itu rongga mulut, dia akan dirubah menjadi namanya bolus. Bolus itu suatu makanan yang sudah lunak, yang sudah siap untuk ditelan. Nah, itu namanya bolus. Sehingga kita harus sebetulnya kalau makan kan harus ngunyah dan sebagainya. Nah, biasanya kalau kita pada saat menelan makanan itu rasanya kok kayak ada yang nyangkut, ada yang kurang lancar, itu karena bentuk makanan atau bolus ini tadi belum terbentuk secara sempurna. Secara umum begitu. Jadi dia masih kasar, atau dia masih terlalu besar, kita langsung telan mentah-mentah. Nah, di sana di bagian di bagian yang menelan itu tadi, yang di belakangnya saluran nafas itu kan juga sebetulnya pipih atau gepeng gitu, gepeng. Dan itu kecil sehingga kalau dimasuki ya istilahnya lubang kecil kita masuki makanan yang besar, nah itu akan istilahnya akan stuck atau berhenti di situ. Sehingga akan rasanya kayak penuh, kayak padat gitu. Iya. Nah, seperti itu. Ada lagi orang yang saat kondisi gitu ditepok-tepok dadanya, itu bener nggak dok kayak gitu? Kayak dia tuh kayak serang. Kalau ditepok dadanya sebetulnya kurang efektif atau tidak efektif sama sekali bahkan. Nah, pada kasus-kasus kalau misalnya kita tersumbat, misalnya tersumbat makanan khususnya di daerah yang depan atau di tempat saluran pernafasan. Jadi makanannya tuh kayak misalnya kita makan bakso, terus nggak sengaja ketelan ke belakang, terus dia masuk di atasnya laring tadi, mantep gini, sehingga kan susah nafas tuh, sesak. Nah, kita bisa lakukan pertolongan seperti misalnya anggap aja pasien tersebut kita dekap dari belakang, terus perutnya itu kita tekan ke atas gini. Itu nanti untuk memberikan dorongan makanan supaya keluar. Tapi kalau misalnya dia tersumbatnya di saluran makan, nah ini kita lihat dulu apakah dia sumbatannya total atau sumbatannya sebagian. Kalau misalnya sumbatannya total dan itu tidak bisa masuk sama sekali makanan seperti air itu kita masukkan tidak bisa masuk sama sekali, ya harus dilakukan tindakan operasi, naik kamar operasi untuk diambil makanannya. Masya Allah. Gitu. Oke dok, ini semakin menarik dok. Ya mungkin kita udah mulai masuk ke dalam topik kita yang terkait dengan suara serak itu tadi dok ya. Ada pertanyaan gini dok, dokter, apa pertolongan pertama saat kita merasa suara kita itu serak atau mungkin hilang? Apakah benar dengan cara kita minum air hangat atau mungkin minum jahe ya dok ya, mungkin saat kita merasa suara kita serak? Apakah tindakan itu benar dok untuk mengurangi atau menyembuhkan suara serak itu tadi dok? Sebetulnya kalau mengenai minuman jahe justru malah ada beberapa kontroversi penelitian yang mengatakan karena kan itu zat dari jahe itu malah sakit. Karena kalau misalnya ada proses inflamasi atau ada luka di mukosa, kita kasih jahe tambah perih, tambah sakit. Nah, jadi memang belum ada bukti yang secara empiris yang menyatakan dengan kita kasih jahe itu efektif untuk menyembuhkan menyembuhkan suara serak tadi. Cuman kalau misalnya kita kasih minuman-minuman yang anget-anget itu ya boleh saja, tapi jangan sampai yang terlalu panas, karena justru dengan terlalu panas itu malah bikin nyeri, terus kemudian malah bikin tambah radang seperti itu. Jadi kalau bisa misalnya kita kasih ya sebetulnya minuman yang normal-normal aja enggak ada masalah. Kan begini, itu kan kalau misalnya kita lihat anatominya tadi,
dari belakang mulut langsung ke belakang itu kan salurannya sebetulnya tidak nyambung langsung ke bagian pita suara. Jadi kalau misalnya mau kita kasih model makanan bagaimanapun, makanan itu tidak akan menyentuh pita suaranya. Oh gitu. Iya. Benar. Jadi kan pita suaranya agak di bawah. Nah ini yang di belakang ini kan lebih ke makanannya. Jadi dia habis dari mulut langsung masuk ke belakang sini. Nah, pita suara ini dia kan tertutupi oleh epiglottis dan sebagainya. Jadi dia tidak akan kena makanannya. Jadi sebetulnya kalau kita bilang mau dikasih makanan model macam-macam, ya untuk seperti itu kurang efektif. Cuman kalau misalnya kita ambil langkah, kita gunakan herbal yang memiliki sifat anti radang atau anti inflamasi, nah itu bisa untuk mengurangi keradangan pada pita suara. Tapi bukan dengan dia menyentuh pita suaranya itu terus pita suaranya terobati, bukan. Ya kan makanannya nanti dicerna, kemudian zat-zat anti radangnya itu bekerja secara sistemik untuk menetralisir keradangan pada pita suara tadi. Contohnya apa dok herbal yang untuk mengurangi itu tadi dok? Madu. Oh madu. Nah, Masya Allah ya dok ya. Madu yang murni ya, soalnya kalau kita nggak kalau kita asal beli madu ya afannya madu itu udah dicampur macam-macam, dicampur sama gula, dicampur macam sehingga khasiatnya kurang efektif. Tapi kalau madu yang murni mungkin bisa kita campur sama habatus sauda. Alhamdulillah habatus sauda masya Allah sekali, itu lengkap kandungannya itu habatus sauda. Terbukti dok ya secara medis ya? Iya, secara penelitian medis pun sudah dibuktikan kandungan dari jintan hitam atau black seed istilahnya habatus sauda itu sama madu itu sudah terbukti kandungannya. Jadi kalau misalnya kita mau rekomendasikan ke pasien yang memang agak sedikit dalam tanda kutip anti dengan obat-obatan kimia, bisa kita ambil langkah tersebut. Selain sunahnya dapat, Masya Allah, medisnya juga dapat. Nah, baik dok. Dok, benar nggak sih stigma orang bahwasanya suara serak itu diakibatkan kecapean atau mungkin gara-gara dia itu sering aktivitas suara dia tuh saat itu mungkin ya saat di pabrik itu yang mana dia bekerja dengan mesin yang suaranya besar, dia komunikasi dengan temannya tuh dengan cara teriak. Nah itu benar nggak dok ya? Mungkin salah satu pertanyaan tadi, apakah benar karena kecapean dan juga karena dia berinteraksi dengan keras menggunakan suara dia dok, sehingga suara bisa hilang itu dok. Baik. Jadi di sini kan sebetulnya ada dua statement. Yang pertama itu adalah dengan kecapean, yang kedua suara keras. Nah, dua-duanya bisa menyebabkan suara itu jadi istilahnya kita bilang tidak normal atau bisa serak dan sebagainya. Cuman kalau masalah kecapean, ya ini jarang sekali ya. Kalau kecapean terus suaranya jadi serak itu jarang sekali. Biasanya ada faktor-faktor pemberat lainnya. Ya memang ada yang orang itu capek sedikit, dia terus akhirnya suaranya jadi berubah kayak gitu, memang ada. Nah itu karena memang dari faktor ototnya itu juga bisa, sehingga dia mengalami kelelahan. Kemudian atau fatigue istilahnya. Nah, kemudian ada juga yang tadi suara yang teriak-teriak. Nah ini kalau kita bersuara kan tadi pita suaranya kan nutup atau bergetar. Nah bergetar gini. Nah ini kalau misalnya kita teriak-teriak itu bukan hanya bergetar saja, tapi tegangan atau tarikannya dari pita suara itu sangat keras sekali gitu. Sehingga kalau misalnya kita bicaranya keras, istilahnya kita melukai membrannya. Membran itu tipis sekali. Jadi pita suara tuh katupnya tuh tipis. Nah itu yang kita sebut tadi dengan vocal abuse. Nah, jadi penggunaan suara yang tidak pada tempatnya, tidak dalam kondisi senormalnya atau sewajarnya. Itu kita gunakan teriak-teriak atau kita gunakan dengan nada yang agak tinggi tapi dalam jangka waktu yang lama. Itu pasti sedikit banyak dia akan menyebabkan gangguan di situ. Baik dok. Dok, ini ada pertanyaan masuk di redaksi kami dok. Ini dok, apakah benar mengkonsumsi permen pelega tenggorokan itu bisa menyembuhkan serak dok?
kan banyak tuh dok yang permen-permen yang min gitu tuh katanya bisa nyembuhin serak dan sebagainya. Kayaknya menjawab pertanyaan yang sebelumnya tadi kayaknya dok, yang nggak ada hubungannya. Gitu dok, kayak gimana dok? Sebetulnya ini kalau kita bilang tidak efektif sama sekali juga ya gimana ya. Tapi soalnya memang itu sebetulnya tidak ada hubungannya langsung. Secara langsung sih tidak ada. Kalau teman pelega tenggorokan. Nah, tapi kalau permen-permen yang memang ada kandungan seperti itu, misalnya kita bilang meredakan nyeri di tenggorok, bisa. Tapi kalau untuk membuat suara itu jadi menyembuhkan suara parau atau menjadi normal, secara langsung itu memang tidak. Jadi memang dia, itu tadi yang Anda jelaskan. Kalau misalnya permen itu ada kandungan, misalnya zat-zat yang bisa bikin menekan angka keradangan dan sebagainya, dia nanti bisa melalui sistemik. Jadi nggak langsung menyentuh pita suaranya, kena permukaan permennya, terus dia nanti jadi normal kembali. Nggak seperti itu. Karena memang itu tadi, kalau makanya Anda jelaskan pentingnya Anda jelaskan anatomi supaya kita bisa membayangkan bahwasannya pita suara itu tidak tersentuh sama makanan. Posisinya kan memang lagi di bawah. Bawah, jadi mulut lebih atas, dia masuk langsung ke belakang. Jadi dia tidak akan kesentuh sama makanan. Kalau dia kesentuh makanan, nah itu malah bahaya. Jadi bisanya dalam tanda kutip sistemik, bukan secara langsung gitu. Baik dok. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dok. Jadi gini, dok, benarkah dengan cara berkumur pakai air garam itu bisa mengurangi rasa serak atau suara hilang dalam tenggorokan kita? Ini berkumur aja nih dok ya, gimana nih dok kalau berkumur aja nih dok? Apa ngaruh nggak dok kesana dok? Baik, kalau kita berkumur itu di daerah situ, sebenarnya berkumur bukan hanya berkumur dengan air normal ya, tapi kalau misalnya tadi dalam pertanyaannya berkumur dengan air garam, air garam itu atau kita dalam kimiawinya NaCl atau natrium chloride, nah itu memang terbukti garamnya sendiri itu terbukti dia membantu proses ini menurunkan proses keradangan. Baik. Jadi kalau misalnya dia bersentuhan dengan tenggorok, makanya biasanya kalau ada orang dengan nyeri telan, kita biasanya sebelum pakai obat ya kita anjurkan coba kumur dulu pakai air garam. Kayak gitu. Seperti orang sakit gigi, itu banyak juga dokter gigi yang menganjurkan udah kumur dulu pakai air garam. Nah, seperti itu. Itu kenapa? Karena garam itu secara penelitian itu sudah terbukti efektif, dia mengurangi proses keradangan atau inflamasi. Sehingga bengkak atau nyeri itu bisa berkurang. Kurang lebihnya begitu. Oh baik. Dok, ini ada pertanyaan lagi masuk dok. Beliau menanya gini. Dok, saya pernah dengar bahwasanya penyebab suara serak atau suara hilang itu adanya karena asam lambung naik. Ini mungkin yang berhubungan dengan GERD tadi yang dokter jelaskan kali dok ya? Nah, betul. Tadi udah Anda jelaskan, kita nyebutnya dengan LPR. Jadi kalau awalnya kan sakit lambung atau mungkin gastritis nyebutnya, jadi sakit lambung, lambungnya naik ke esofagus, ke saluran makan itu nyebutnya GERD. Naik lagi paling atas lagi sampai ke daerah laring itu tadi namanya LPR. Penyebabnya sama-sama asam lambung, cuman beda lokasi aja. Yang awal di lambung, kedua di esofagus, yang ketiga di laring. Nah ini seperti yang Anda jelaskan tadi, memang dia dapat menyebabkan suara itu jadi serak. Kalau misalnya, terutama kalau misalnya paparannya atau pajanannya itu tidak cukup sekali 2 kali, tapi dia dalam waktu yang agak lama. Nah, sehingga dia akan mengalami suara yang serak seperti itu. Oh, baik dok. Ada lagi dok, masuk pertanyaan lagi dok, gini dok. Dok, apakah suara serak itu masuk pada klasifikasi suatu penyakit dok? Nah, jadi suara serak atau kita nyebutnya disfonia atau dalam istilah Indonesia yang kita patenkan itu parau, itu bukan masuk dalam suatu penyakit, tapi kita masukkan dalam suatu gejala. Nah, jadi dia merupakan suatu gejala yang bisa menjadi itu petanda dari penyakit, atau dia gejala ya tapi normal-normal aja. Jadi bukan suatu penyakit. Karena antara gejala sama suatu penyakit itu berbeda. Istilah kalau kita nyebutnya kan ada sign, ada simptom. Sign itu tanda, simptom itu gejala. Nah, sign and symptom. Jadi kalau disfoni atau suara serak itu masuknya ke simptom.
atau gejala. Ya, sama kayak kita demam. Demam itu bukan penyakit, tapi demam itu suatu gejala atau tanda bahwa ada sesuatu di tubuh kita. Demam. Betul. Oke, Dok. Ada lagi pertanyaan, Dok ya. Dok, apa sih penyakit panas dalam itu, Dok? Karena kan sering sekali ditirukan di televisi itu panas dalam itu orang yang mungkin di tenggorokannya sedang bermasalah, terus juga minum larutan cap kaki 3 misalnya, dan kalau kita sebut merek ya, Dok ya. Sebenarnya penyakit panas dalam tuh apa sih, Dok? Apakah memang terpengaruh dari tenggorokan itu tadi, Dok? Oh iya. Baik, sekali lagi anak ulang, tidak bosan-bosannya anak jelaskan bahwasannya itulah pentingnya kita memahami anatomi. Bahwasannya tenggorok kita yang belakang tadi, yang kita tarik garis lurus dari luar sampai ke belakang, itu namanya faring. Faring itu kan dinding, seperti dinding paling belakang pojok itu. Kalau misalnya kita sentuh kan kita kayak mau muntah gitu ya. Betul. Nah, itu faring. Di situ kalau misalnya terjadi keradangan, itu akan terasa nyeri sekali. Nah, seperti itu. Nah, itu yang sering orang kadang bisa, beberapa juga nyebutnya sebagai panas dalam. Cuman panas dalam yang anak pahami, yang sering orang sampaikan itu sampai ke bagian dada. Jadi tenggorok tuh terasa panas sampai ke bagian dada. Itu sebetulnya lebih ke arah GERD itu tadi, atau LPR lebih tepatnya. Jadi bukan sekedar radang tenggorokan, tapi adanya suatu keradangan yang disebabkan karena GERD atau LPR itu tadi. Kan dia panjang salurannya tuh ke bawah. Nah, sehingga selain dia merasa radang atau nggak nyaman di tenggorok atau panas di tenggorok, dia juga merasa panasnya di bagian dada karena kan salurannya ke bawah. Nah, itu yang sebetulnya kalau mau kita definisikan secara tepat apa yang disebut dengan panas dalam. Masya Allah. Baik, Dok, sepertinya habis pertanyaan kita, Dok. Mungkin boleh kayak dokter terakhir kasih masukan atau saran atau advice ke kita terkait dengan topik kita pada sore hari ini, Dok. Baik. Sebetulnya yang bisa sedikit kasih masukan, terutama kita harusnya menjaga satu pola makan, khususnya makanan-makanan yang sifatnya pedas atau makanan-makanan yang berminyak. Ya, memang ini tidak secara langsung menyebabkan serak, tapi dia menyebabkan keradangan. Suatu keradangan di tenggorok atau di bagian faring. Nah, kalau keradangan itu meluas, kan keradangannya bisa sampai ke bawah. Nah, jadi sekali lagi secara tidak langsung bisa berpengaruh. Itu yang faktor pertama dari makanan. Nah, kemudian faktor yang berikutnya masalah minuman. Kalau misalnya kita minum juga sebaiknya yang normal-normal saja, tidak perlu ekstrim yang terlalu dingin ataupun terlalu panas. Nah, jadi minumannya yang sedang-sedang aja, yang normal-normal aja. Kemudian setiap habis makan dan minum, alangkah baiknya jangan tidak langsung tidur atau tidak tiduran. Nah, seminimal mungkin 1 jam. Seminimal mungkin 1 jam. Itu kita baru boleh tiduran, karena untuk menghindari adanya kenaikan asam lambung tadi yang kita sebut dengan reflux tadi. Nah, kalau sudah reflux ya pasti akan mengalami iritasi. Sedikit juga Anda sampaikan, ada salah satu tips dari Ibnul Qayyim di kitabnya tentang pengobatan medis, pengobatan dari Nabi itu, bahwasannya beliau menyarankan, ini perkataan beliau bukan dari hadis. Beliau mengatakan bahwasannya sehabis makan itu sebaiknya ada jalan dulu 100 langkah. Nah, ternyata ada penelitian, selain untuk membantu proses pencernaan, dia juga membantu mengurangi kadar gula darah sekitar 10%. Masya Allah ya. Nah, jadi jalan 100 langkah. Jalannya. Nah, kemudian, itu setelah makan. Nah, terus kemudian dari masalah istirahat juga berpengaruh, dan yang paling Anda tekankan, kemudian mungkin di sekitar kita masih ada yang merokok, ya sebaiknya kita sarankan untuk tidak merokok. Kita juga sebisa mungkin menghindari asap-asap apapun, baik itu asap rokok, baik itu asap-asap dari knalpot atau pabrik dan sebagainya, itu sebisa mungkin kita hindari, karena itu juga
dapat mengiritasi atau dapat menginduksi suatu penyakit di daerah laring. Nah, salah satunya kan kayak adanya keganasan atau kanker. Kanker laring itu kan juga salah satu faktor resikonya disebabkan karena merokok. Betul. Nah, kemudian habis itu dalam hal bersuara, sebaiknya ya kita bersuara dalam kondisi yang normal-normal aja, nggak perlu sampai teriak-teriak, nggak perlu sampai ngotot-ngototan, ya. Santai aja, slow. Kalau misalnya kita sudah mengalami kok kayak rasanya kok udah mulai agak serak, nah sebaiknya ya istirahat, berbicara. Kalau misalnya kita merasa suara kita mulai agak serak, sebaiknya istirahat, berbicara. Mungkin tips-tipsnya itu yang bisa Ana sampaikan lagi. Masya Allah nih, sore hari ini Ana dan pemirsa Al-Furqan TV pastinya dapat insight baru nih, dapat pengetahuan baru seputar topik tentang suara serak dan sebagainya nih dok ya. Jadi pada intinya kita nggak perlu juga terlalu panik tentang sebuah sakit ini, suara serak, dikit-dikit suara serak ke dokter gitu ya. Jadi ini sifatnya bukan sebuah sifat yang permanen, namun kalau misalnya memang berkelanjutan, berhari-hari tidak sembuh-sembuh, baru mungkin kita bisa konsultasi ke dokter ya dok ya. Pada intinya betul. Mungkin ada beberapa yang disarankan dokter, ya dokter tadi menyarankan juga mungkin secara herbal, madu dan habatus sauda itu bagus sekali untuk bisa menyembuhkan serak di tenggorokan kita. Masya Allah, jazakumullah khair Dokter Hayu atas waktunya. Suatu kehormatan lagi kepada kita, dokter bisa menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan dokter, baru pulang dari rumah sakit, mandi langsung siap-siap untuk bersama kita nih. Masya Allah, jazakumullah khair dok ya. Semoga dokter gak bosan-bosan kita undang untuk ngisi topik kita sore hari ini. Insya Allah. Masya Allah. Baik, bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, alhamdulillah bincang sehat pada sore hari ini kita sudahi, dan semoga apa yang kita bahas pada sore hari ini memberikan banyak manfaat bagi Anda semua. Anda bisa hidup jadi lebih sehat lagi, dan Anda bisa menambah pengetahuan Anda bagaimana menghadapi atau menangani sakit serak pada tenggorokan kita. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.